Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dwi Amalia dengan NIM 105731118421. Saya dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, dari kelas AK21F. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah pengantar akuntansi dengan judul Jurnal Penyesuaian, memposting ke buku besar, dan membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang bisa dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran suatu periode akuntansi untuk perubahan-perubahan saldo dalam akun hingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang benar atau yang sebenarnya. Adapun tujuan dari jurnal penyesuaian yaitu agar saldo akhir akun akan menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Sesuai dengan pengertian yang telah saya paparkan di samping, jurnal penyesuaian memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, supaya akun nominal, yakni akun pendapatan serta bebannya bisa diakui oleh suatu periode, serta menunjukkan situasi yang sesungguhnya. Yang kedua, menghitung perkiraan nominal pendapatan serta beban yang sebenarnya dalam periode terkait. Adapun contoh akun pada jurnal penyesuaian. Yang pertama, akun pendapatan. Akun pendapatan diterima di muka membutuhkan penyesuaian dikarenakan waktu terus berjalan atau adanya prestasi yang diserahkan kepada pelanggan. Yang kedua, akun beban membutuhkan penyesuaian dikarenakan terdapat beban yang belum dihitung atau dibayar sehingga belum menjadi suatu beban. Yang ketiga, akun pendapatan. Akun pendapatan membutuhkan penyesuaian tersebab adanya pendapatan yang belum dihitung atau bisa juga penerimaan belum sepenuhnya menjadi suatu pendapatan. Yang keempat, akun aktiva tetap membutuhkan penyesuaian dikarenakan terdapat penyusutan aktiva. Yang kelima, akun beban. Akun beban dibayar di muka, di mana akun ini membutuhkan penyesuaian sebab waktu sudah dijalani atau jatuh tempo. Yang keenam, akun perlengkapan. Akun perlengkapan membutuhkan penyesuaian dikarenakan adanya pemakaian. Baiklah, saya akan menjelaskan bentuk dari kolom jurnal penyesuaian. Nah, dari kolom jurnal penyesuaian di bagian atasnya terdapat nama perusahaan, setelah itu jurnal penyesuaian, kemudian periode. Setelah itu bentuk dari kolom pertama yaitu terdapat tanggal, terdapat kolom tanggal yang digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun yang terjadi pada suatu transaksi. Kolom akun atau keterangan digunakan untuk mencatat akun-akun yang posisinya di debit dan di kredit, serta keterangan singkat atas transaksi yang terjadi di titik B lebih dulu ditulis pada posisi atas, sedangkan akun yang dikredit ditulis kemudian pada posisi bawah dan menjorok ke dalam. Kolom yang ketiga yaitu kolom ref atau referensi, digunakan untuk mencatat nomor kode akun yang sudah dipindahkan atau diposting ke buku besar atau tanda checklist. Yang keempat, kolom debit
digunakan untuk mencatat nominal akun yang posisinya berada di debit. Yang kelima, kolom kredit digunakan untuk mencatat jumlah nominal akun yang posisinya berada di kredit. Baiklah, saya akan membahas soal pada materi pengantar akuntansi kali ini yang terdapat pada halaman 169 soal 4.11 tentang sebuah perusahaan. Contoh soalnya yaitu Buana Cakra Carko adalah suatu usaha jasa pengiriman paket dan barang-barang lainnya. Usaha pengiriman tersebut melayani di seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan didirikan dan dipimpin oleh Kartika Puji Nugroho pada tahun 2015 di Jalan Permata Hijau Utara nomor 17 Jakarta. Dan sekarang mengalami perkembangan yang sangat cepat seiring dengan perkembangan dunia bisnis saat ini. Neraca saldo perusahaan pada bulan April 2015 adalah seperti berikut ini. Berikut adalah informasi penyesuaian pada akhir periode, yaitu 31 Desember 2015. Yang pertama, perusahaan mempunyai investasi berupa obligasi yang dikeluarkan oleh PT Cakra Kembang dengan nilai nominal sebesar 45 juta dengan bunga sebesar 12% per tahun yang dibayarkan 6 bulan sekali, yaitu pada tanggal September dan 11 Maret. Kedua, beban iklan yang masih harus dibayar sebesar 1.350.000. Yang ketiga, asuransi dibayar di muka tersisa 4.500.000. Yang keempat, bahan habis pakai yang tersisa 3.150.000. Yang kelima, di dalam pendapatan jasa terdapat pendapatan yang diterima di muka sebesar 9 juta. Yang keenam, perusahaan menetapkan kebijakan berupa piutang usaha yang tidak dapat ditagih kerugian sebesar 1%. Yang ketujuh, penyusutan bangunan dan penyusutan kendaraan ditetapkan masing-masing 5% dari biaya perolehan. Pertanyaannya, berdasarkan informasi di atas, buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan. Mempunyai investasi berupa obligasi yang dikeluarkan oleh PT Cakra Kembang dengan nominal 45 juta dengan bunga sebesar 12% per tahun yang dibayarkan setiap 6 bulan sekali, yaitu tanggal 1 September dan 1 Maret. Jadi nama akunnya adalah piutang bunga pada pendapatan bunga, di mana piutang bunga berada di debit sejumlah 900.000 dan pendapatan bunga berada di kredit sejumlah 900.000. Dengan menggunakan perhitungan pendapatan bunga, yaitu pendapatan bunga sama dengan pokok investasi dikali dengan tingkat bunga dikali dengan jangka waktu, atau 45 juta dikali 12% dikali 2/12. Hasilnya adalah 900.000. Yang kedua, beban iklan yang masih harus dibayar sebesar 1.350.000. Nama akunnya yaitu utang beban pada beban iklan, di mana utang beban berada di debit sejumlah 1.350.000 dan beban iklan berada di kredit yaitu 1.350.000. Yang ketiga, asuransi dibayar di muka yang tersisa sebesar 4.500.000. Jadi nama akunnya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, di mana beban asuransi berada di debit sejumlah 18 juta dan asuransi dibayar di muka berada di kredit sejumlah 18 juta. 18 juta didapatkan dari perhitungan asuransi dibayar di muka, di mana asuransi dibayar di muka dikurangi dengan sisa asuransi dibayar di muka. Yang keempat yaitu bahan habis pakai yang tersisa sebesar 3.150.000. Jadi pengerjaannya
sama dengan yang tadi, di mana bahan habis pakai dikurangi dengan sisa dari bahan habis pakai. Yang kelima, di dalam pendapatan jasa terdapat pendapatan diterima di muka sebesar 9 juta, di mana nama akunnya yaitu beban pendapatan jasa pada pendapatan jasa. Yang keenam, perusahaan menetapkan kebijakan bahwa piutang usaha yang tidak dapat ditagih sebesar 1%. Jadi, nama akunnya adalah beban kerugian piutang usaha pada cadangan kerugian piutang usaha, di mana beban kerugian piutang usaha terdapat pada debit dan cadangan kerugian piutang terdapat di kredit. Jadi, cara menghitungnya, kita menggunakan perhitungan kerugian piutang, yaitu kerugian piutang sama dengan 1% dikali saldo piutang usaha. Jadi yang ketujuh, penyusutan bangunan dan penyusutan kendaraan ditetapkan masing-masing sebesar 5% dari biaya perolehan. Nama akunnya beban penyusutan aset tetap pada akumulasi penyusutan aset tetap. Jadi itulah yang sempat saya presentasikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.